Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan masakan Papi Ipan. Semua dalam keadaan baik dan sehat selalu kan? Kali ini saya akan memasak salah satu masakan kesukaan saya, yaitu lodeh terong. Lodeh terong ini saya belajar resepnya dari Mama Kenyong asli Purwokerto. Enak banget loh. Lodeh terong ini bahan dan bumbunya nampaknya sangat banyak, tetapi cara masaknya sebenarnya sangat mudah, tinggal plung plung plung, mateng dan enak. Gimana cara masaknya dan apa saja resepnya? Ayo kita simak bersama ya teman-teman. Ayo kita memasak. Sebelum memulai memasak seperti biasa, kita siapkan dahulu semua bahan-bahannya. Di sini kita gunakan terong, kemudian tempe. Sebenarnya kalau aslinya kita menggunakan tempe bosok atau tempe semangit ya teman-teman. Tapi karena di Bandung tidak ada, kita gunakan tempe yang biasa aja ya teman-teman. Kemudian bahan lainnya adalah kacang panjang, daun melinjo atau kalau orang Purwokerto bilang godongso. Kemudian cabai hijau, cabai merah, cabai rawit, santan. Dan tidak ketinggalan mutiara hijau ya teman-teman, alias petai. Ini yang bikin sedap masakan kita. Lalu bumbu-bumbunya adalah garam, penyedap, kaldu, gula merah, bawang putih, bawang merah, daun salam, lengkuas, rebon, dan juga air ya teman-teman untuk mengencerkan santannya. Oh ya, bagi yang belum tahu, rebon adalah udang yang kecil-kecil yang dikeringkan ya. Setelah semua bahan siap, kita bisa memulainya dengan meracik terlebih dahulu semua bahan-bahan yang ada ya. Pertama, saya akan memotong terongnya menjadi cukup kecil-kecil ya. Kita potong. Sebenarnya ini potongannya bisa sesuai selera sih teman-teman. Cuman ini kalau dulu Mama Kenyong masak kecil-kecil segini ya. Kita potong-potong semua terongnya. Nah, kalau sudah dipotong-potong, karena ini kita dipotong di awal, maka lebih baik direndam di air ya, supaya tidak hitam terongnya. Karena terong kalau sudah dipotong dan dibiarkan terlalu lama kena udara, dia akan menjadi hitam dan kecoklatan. Lalu kita potong juga kacang panjang, bawang merah, bawang putih juga, dan cabai. Di sini saya memotong cabenya serong teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau potong pendek-pendek juga boleh, mau dipotong pemanjang yang berbeda juga nggak masalah. Lalu kita potong-potong juga tempe ya teman-teman. Terserah sih potongan tempenya mau besar atau kecil, tapi kalau saya lebih suka agak kecil-kecil seperti ini. Kemudian satu ruas lengkuas ini juga kita belah-belah, boleh menjadi 3 atau beberapa, supaya saat direbus sarinya lebih keluar. Lalu ini adalah gula merah, lebih baik kita serut dulu atau kita potong-potong supaya lebih cepat larutnya. Nah, inilah semua bahan dan bumbu-bumbu yang sudah kita potong-potong dan kita racik, sudah kita siapkan, dan sekarang kita bisa mulai untuk memasaknya. Pertama-tama kita masukkan santan ke dalam panci, lalu kita tuang airnya. Dan kita mulai nyalakan kompornya ya teman-teman, jangan lupa. Lalu kita masukkan juga bawang merah dan bawang putih yang sudah kita potong-potong. Juga cabai ya teman-teman, kita masukkan semua. Cabai merah, cabai hijau, dan cabai keritingnya. Oh ya, untuk cabai ini relatif sih ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak suka yang terlalu pedas, cabainya boleh dikurangi. Tapi kalau memang suka pedas sekali, cabenya bisa ditambahkan lebih banyak dari ini juga nggak apa-apa. Kebetulan kami sekeluarga suka pedas, jadi ini cabenya cukup banyak. Kita masukkan juga tempe dan kacang panjang ya teman-teman. Tempe kita masukkan di awal supaya bumbu-bumbunya nanti bisa meresap sehingga waktu kita makan terasa lebih enak. Kita aduk-aduk sebentar ya supaya rata. Kemudian kita bisa masukkan juga daun salam dan bumbu-bumbu yang lainnya. Ini rebon teman-teman, udah yang kecil-kecil dikeringkan. Lalu garam, penyedap, kaldu kita masukkan semua. Nah,
Oh ya, tadi saya udah bilang masukkan daun salam. Lupa malah tuh. Ya, kita masukkan sekarang daun salamnya. Kita aduk lagi teman-teman. Ini kita rebus sampai mendidih. Nanti kalau sudah mendekati mendidih, sebaiknya lebih sering diaduk supaya apa? Santan dan airnya tidak memisah. Kalau santan dididihkan bersama dengan air, dibiarkan tidak diaduk-aduk, terutama apalagi dengan api yang agak besar, biasanya nanti pada saat matang, santannya akan terpisah. Dia akan ada di atas dan airnya di bawah. Nanti masakannya menjadi kurang enak. Ini daun melinjo teman-teman, kita masukkan setelah air atau santannya mendidih. Lalu juga gula kita masukkan sekarang. Nah, kita aduk. Nah, kalau setelah ini kita masukkan juga terongnya teman-teman. Setelah ini mendidih, terong baru kita masukkan. Kalau terong dimasukkan di awal, takutnya nanti terlalu lembek dan hancur ya. Pada saat matang mendidih semua, nanti terongnya hancur. Nah, ini terong kita masukkan. Kita didihkan lagi dan kita tunggu sampai terongnya layu atau matang. Langkah terakhir kita masukkan si mutiara hijau alias pete ya teman-teman. Inilah bumbu penyedap yang terakhir kita masukkan. Kenapa pete juga dimasukkan terakhir? Supaya dia tidak terlalu lembek dan hancur juga. Oke, ini lodeh terong kita sudah matang teman-teman. Bisa kita matikan apinya dan kita siap untuk sajikan sebagai hidangan keluarga. Oh iya teman-teman, satu resep lodeh terong ini bisa untuk disantap 5-6 orang ya. Kalau menurut Anda terlalu banyak, Anda bisa membuatnya setengah resep saja atau seperlunya. Lodeh terong ini sangat enak dimakan bersama dengan nasi putih, ikan asin, dan juga tempe goreng. Apalagi ditambah dengan kerupuk udang dan disantap bersama dengan orang-orang tercinta. Wow, nikmat. Nah, demikianlah cara memasak lodeh terong ala Mama Inyong. Cukup mudah kan teman-teman? Tinggal plung 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 jadi deh. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan jika menurut Anda ini cukup menarik dan bermanfaat, silahkan share pada teman-temanmu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di masakan Papi Ipan berikutnya. Dadah.